Juna. Kalau kamu izinkan, besok aku ingin menikah dengan kamu. Selamat pagi calon istriku sayang. Kamu harus bangun dan siap-siap. Karena sejam lagi akan ada mobil di depan rumah kamu. Mobil itu akan antar kamu ke KUA tempat kita menikah. Harus nyari cara untuk menggagalin pernikahan mereka. Ada apa ini? Jangan putar balikan fakta. Aku tegaskan ya, Mas. Aku sama sekali tidak tahu apa-apa soal anak kamu, Safa. Dan sekarang lebih baik kamu pergi dari sini sebelum aku menelpon polisi. Mas, ayo kita masuk. Untuk apa kita di sini ngobrol dengan orang yang menuduh kita? Luna, sekarang bilang sama Mama, di mana Safa? Kok Mama malah nuduh Luna sih? Luna nggak tahu Safa di mana. Luna, jangan macem-macem deh ya. Mama tuh tahu siapa kamu dan gimana kamu. Jangan bohong. Buktinya apa? Kamu sendiri pakai kebayanya Safa kan? Ini bukan kebaya Safa, Ma. Ini kebayanya Luna. Luna sengaja mau bikin Juna panik. Kalau dia lihat aku pakai kebaya yang sama. Terus bilang sama Mama, apa yang kamu lakukan sama Safa? Mama tuh nggak mau kamu nekat. Gara-gara kamu nanti semuanya bisa berantakan, Lun. Mah, Safa itu baik-baik aja. Luna cuma ngirim Safa ke villa yang ada di puncak. Jadi Mama nggak usah khawatir. Kamu ini ya, macem-macem aja. Gara-gara kelakuan kamu, Opa dan Papa jadi marah sama kamu kan? Sekarang apa? Kita harus jemput Safa, bawa ke sini biar masalahnya selesai. Tapi Mah, udah deh. Jangan protes, cepet ganti baju. Harusnya dia nggak jauh dari sini, Kak. Kakak yakin? Ini semua gara-gara Luna. Sayang kita nggak ada bukti. Gue juga yakin ini pasti gara-gara dia. Ya nggak mungkin dong dia tiba-tiba muncul depan KUA. Ya Allah. Apapun yang terjadi, tolong selamatkan Safa ya Allah. Lo tenang ya. Gue yakin kita pasti bisa nemuin dia. Asap apa itu, Gas? Jangan-jangan Safa. Kak Juna! Astagfirullah. Gas! Pak Gas! Itu kayaknya mobilnya Safa deh. Safa! Safa, kamu di mana, Safa? Safa! Kak! Itu Kak! Nggak mungkin, Gas. Nggak mungkin. Nggak mungkin ini punya Safa. Ini sapu tangannya Safa. Nggak mungkin. Safa nggak mungkin ninggalin gua. Safa nggak mungkin ninggalin gua. Safa! Safa, kamu di mana, Safa? Safa! Safa! Kak, lu mau ngapain, Kak? Kak, lu mau ngapain? Kak, kamu lihat mobilnya. Kak, kamu selamatin Safa. Mobil itu udah terbakar. Lu nggak mungkin bisa selamatin siapa aja yang dari dalam sana. Kak, Kakak harus selamatin Safa. Safa! Safa!
Kamu yakin dia dibawa ke sini? Mana? Bener kok, Ma. Luna nyuruh supir bawa Safa ke sini. Terus kok nggak ada orang? Sekarang dia di mana? Loh, maaf Pak. Saya terpaksa datang ke rumah, Pak. Ada apa? Bangunan villa yang kita buat longsor, Pak. Dan longsoran itu menimpa satu desa di bawah villa. Wisnu, kamu harus segera ke sana. Biar Papi yang ngurus Safa. Ya udah, kalau gitu kita berangkat yuk. Baik, ayo Pak. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Neng, Masya Allah, Neng. Allah, kumaha ya? Allah Akbar, Lang. Aduh. Wah, kumaha berdarah, aduh. Mesti dibawa ke puskesmas ini. Bapak, aduh. Alah, tolong, iya. Alah, aduh. Ya Allah, aduh. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ya. Jun, kamu kenapa? Bagas, kakak kamu kenapa? Safa, Ma. Iya, Safa kenapa? Bilang dong sama mama. Harusnya hari ini Kak Juna dengan Safa menikah. Apa? Tadinya Kak Juna mau ngasih tahu Mama dan Papa setelah mereka menikah. Tapi takdir berkata lain, Ma. Kendaraan yang ditumpangi oleh Safa kecelakaan dan terbakar. Astagfirullahaladzim. Kalau kamu izinkan, besok aku ingin menikah dengan kamu. Safa. Jun, Mama tahu ini berat. Tapi kamu harus menghadapinya dengan sabar ya, Nak. Kalau saja Mama dan Om Wisnu mau merestui buat aku dan juga Safa, sekarang mungkin aku gak akan pernah kehilangan Safa, Ma. Maafin Mama ya, Jun. Mama tahu Mama salah. Mama udah bikin kamu susah. Semoga kamu kuat menghadapi cobaan ini. Mama akan selalu ada di samping kamu. Yang tabah ya, Nak. Aku gak akan bisa bertahan tanpa Safa, Ma. Saya di mana ini? Alhamdulillah ya Allah. Ening sudah sadar. Aduh. Bapak siapa? Ini saya ada di mana? Bapak teh namanya Pak Sani. Saya yang nolong Eneng tadi waktu pingsan. Eneng kan baru kecelakaan sama mobil. Loh. Saya harus pergi sekarang. Calon suami saya nungguin. Saya harus menikah hari ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Neng. Aduh, Neng kan baru sadar. Bapak, calon suami saya pasti udah nungguin saya. Neng. Aku harus ketemu sama Juna sekarang. Aku harus ketemu sama Neng. Pak, tolong Pak. Ya Allah. Ya Allah. Tidak apa-apa, Neng. Atur nuhun, Pak. Terima kasih. Pak, tolong hubungin calon suami saya.
Bilang sama dia kalau saya ada di sini, Pak. Tolong telepon dia sekarang. Halo? Iya Pak, benar saya adiknya. Apa? Kak? Ini benar-benar mukjizat, Kak. Tolong, guys. Tolong jangan permainkan perasaan kakak sekarang. Safa selamat. Dia masih hidup. Lu jangan main-main, guys. Gue serius, Kak. Barusan gue terima telepon dari penduduk desa dekat lokasi Safa kecelakaan. Katanya dia menemukan Safa dan membawa Safa ke puskesmas. Sekarang Safa ada di puskesmas desa Ciragil. Ma, Safa masih hidup, Ma. Alhamdulillah. Allah masih melindungi Safa. Allah masih sayang sama kamu, Nak. Kamu harus bersyukur ya. Aku kesana sekarang, Ma. Aku mau jemput Safa. Ya Allah, terima kasih. Kau telah membuat anakku bahagia. Pak Sani, rumah Bapak kena longsor. Semuanya tertimbun tanah. Astagfirullahaladzim. Punten, Neng. Pak Sani mau pulang dulu ya. Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ayo. Masya Allah, ya Allah. Rafa. Ya Allah, Rafa istriku, ya Allah. Ya Allah. Lihat, Pak. Hampir semua perumahan di desa ini hancur tertimbun longsor, Pak. Padahal kami sudah memperingatkan semua warga. Tapi kejadiannya terlalu cepat, Pak. Allahu Akbar, tolong, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak Sani, itulah orangnya yang pemilik villa itu. Gara-gara dia membangun di sini, desa kita jadi kelongsoran. Dan akibatnya semua jadi hancur. Safa! 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 Jun. Jun, aku di sini, Jun. Safa! Jun. Alhamdulillah. Ya Allah. Kamu gak apa-apa kan? Kamu tahu gimana perasaan aku begitu aku lihat mobil itu hancur. Aku pikir aku kehilangan kamu, Safa. Aku pikir aku gak akan lihat senyum kamu lagi. Tapi aku senang banget sekarang kamu udah ada di sini untuk jemput aku. Ini aku janji. Kamu gak akan kemana-mana. Aku akan selalu jagain kamu. Ya. Jun. Harusnya hari ini kan kita nikah. Udah.
usah mikirin soal itu lagi ya. Yang terpenting kan sekarang kamu selamat. Ya. Gimana caranya kamu sampai bisa ada di mobil itu? Iya. Pas aku keluar rumah memang mobil itu udah nungguin aku, Jun. Aku pikir memang itu orang suruhan kamu untuk menjemput aku. Ini semua gara-gara Luna. Kali ini dia benar-benar keterlaluan. Maksud kamu ini semua rencana Luna untuk nyelakain aku? Iya. Ma, tapi gimana kalau papa sampai tahu? Papa pasti bakalan marah banget deh sama Luna. Ini semua gara-gara kamu nggak pakai otak kamu. Gara-gara kamu nekat. Papa dan Opa semakin terlibat kan? Iya, tapi Luna cuma ngelakuin apa yang Luna pikir benar, Mah. Luna nggak mau Juna itu nikah sama Safa. Luna nggak mau kehilangan Juna, Mah. Selalu aja kata-kata itu keluar dari mulut kamu ya. Kamu tahu, gara-gara cinta kamu ke Juna, semuanya berantakan. Merusak semuanya. Ah, udahlah. Mau ngomong apa juga udah kejadian kan? Sekarang mau minta, kalau kamu mau melakukan apa-apa, tanya dulu sama Mama. Ngerti nggak? Terima kasih udah mengantar Safa pulang. Saya nggak ngerti harus ngelakuin apa untuk berterima kasih sama kamu. Opa tidak perlu melakukan apa-apa. Saya cuma ingin mendapat restu aja dari Opa. Saya benar-benar sangat mencintai Safa. Dan saya yakin Safa juga merasakan hal yang sama. Untuk itu, saya sangat mohon baik Opa dan keluarga mau merestui kami. Sekarang tinggal satu-satunya orang yang bisa ngerestuin hubungan kita adalah Opa. Aku tahu mungkin Papa sama Mama itu ada masalah dengan keluarganya Juna. Tapi kan nggak seharusnya dong, Opa. Nggak seharusnya cintanya aku sama Juna malahan jadi korbannya. Safa mohon, Opa. Tolong izinkan Safa untuk tetap hidup bersama Juna. Kamu benar, Safa. Seharusnya kamu dan Juna tidak terlibat dalam perselisihan keluarga ini. Safa? Beraninya kamu menunjukkan muka kamu di sini lagi. Saya nggak mau kamu di sini. Pergi, keluar saya bilang. Saya bilang. Ma, Tante, Ma, saya, jangan, Ma. saya cuma... Kamu pergi sekarang, atau saya suruh satpam nyuruh kamu keluar. Cepat! Cukup, Sandra. Jangan kamu sentuh dia lagi. Papi nggak mau kamu mengganggu hubungan Safa dan Juna. Tapi ini apa-apaan sih? Orang tua mereka sudah mengganggu rumah tangga saya. Kok Papi bisa-bisanya membela? Karena Papi yakin apa yang Papi lakukan ini benar. Selama Papi masih bernapas, Papi akan mendukung Safa. Safa dan Juna, mereka akan menikah. Opa emang gak pernah sayang sama Luna. Opa gak adil. Dari dulu Opa tuh selalu belain Safa. Opa gak pernah ngerti sama perasaan Luna. Justru karena Opa sayang sama kamu, Luna. Makanya Opa lakukan semua ini. Supaya kamu belajar dewasa, belajar nerima. Gak semua di dunia ini apa yang kita inginkan bisa kita miliki. Apalagi dengan paksa. Tapi Luna cinta sama Juna, Opa. Safa dan Juna saling mencintai, Luna. Gak adil kan kalau kita memisahkan mereka. Papi
Papi akan menyesal dengan apa yang Papi lakukan. Kalian berdua, saya tidak akan biarkan kalian bahagia di atas penderitaan. Dengar! Gak usah kalian pikirkan. Sapa, kamu tahu kan? Dari kecil, Luna itu selalu mendapatkan apa yang dia mau. Dengan begini, dia akan belajar dewasa. Dan kalian harus buktikan bahwa cinta kalian bisa mengalahkan semua kebencian antara dua keluarga ini. Opa nggak usah khawatir. Kami janji. Iya, Opa. Safa juga janji. Nanti Opa akan temui keluarga kamu, Juna. Kalau gitu, aku pamit ya. Tunggu sebentar, aku mau ganti baju dulu. Nanti aku temenin keluar ya. Opa, saya pamit. Assalamualaikum. Luna. Luna udah sayang, kamu gak usah nangis ya. Ma, tapi Opa itu ngebelain Safa sama Juna, Pak. Luna nggak sanggup kalau ngeliat mereka itu nikah, Ma. Luna nggak sanggup. Udah, kamu tenang aja, sayang. Safa dan Juna tidak akan pernah bisa menikah. Karena papa kamu tidak setuju. Dan mama akan pastikan pernikahan mereka tidak akan pernah terjadi. Opa, maaf, ada telepon, saya nggak tahu dari siapa. Tapi katanya dia mau bicara soal Pak Wisnu. Iya, makasih. Misi Opa. Halo? Iya. Apa? Wisnu? Kita harusnya terima kasih sama opa kamu. Karena kalau nggak ada opa kamu, aku nggak tahu apa jadinya kita. Iya, Jun. Aku yakin banget. Opa itu pasti bisa ngebantuin hubungan kita. Bisa ngerubah pendapatnya Papa tentang hubungan kita. Mudah-mudahan aja. Yaudah, kalau gitu aku pulang ya. Kamu hati-hati ya. Apa tuh? Itu jerawatnya. Suara apa itu? Opa? Opa? Opa kenapa, Opa? Teleponnya siapa? Telepon. Halo? Mana Pak Ferry? Ini saya cucunya. Bilang sama kakek Neng, kalau si Wisnu pengen selamat, kakek Neng suruh datang ke tempat pembangunan villa di sini. Papa saya? Papa saya kenapa? Cepetan. Ini sekarang saya lagi ngomong sama siapa? Halo? Opa? Safa telepon dokter dulu, Opa. Halo, dokter? Dokter, sekarang bisa ke rumah? Ini tiba-tiba aja Opa kena serangan. Iya, terima kasih, dokter. Opa. Opa nggak apa-apa. Gak usah khawatirkan Opa. Opa. Opa? Ya Allah, Opa kenapa? Jagain Opa ya. Gue harus pergi dulu. Kunci mobil Opa. Gue pergi dulu ya, Lun. Safa, lo mau kemana? Opa kayak gini pasti gara-gara lo kan? Luna, bukan. Nggak ada hubungannya semua ini sama Safa, Luna. Oh, Opa, papa kamu ditahan di desa dekat villa. Mereka nggak akan lepaskan papa kamu kalau Opa nggak ke sana. yaudah Opa tahan Opa. Safa itu kan anak jalanan. Masih mending selama ini dia hidup enak. Kau masih yang terindah. Kau masih yang terindah. Assalamualaikum, Ma. Gimana, Jun? Safa baik-baik aja? Alhamdulillah, Ma. Safa baik-baik aja.
Aku juga udah berhasil ngobrol dengan keluarganya Safa, terutama opanya. Opanya, Ma, udah ngerestuin hubungan aku dengan Safa, Ma. Mama senang untuk kamu, sayang. Boleh aku nanya sekali lagi? Soal? Sebenarnya ada masalah apa antara Mama dengan Om Wisnu? Mama pikir kita tidak perlu membahasnya ya. Kita sudah bahagia. Ma, tunggu, Ma. Ma, tunggu, Ma. Ma, jawab aku, Ma. Tolong, Ma. Jangan hukum aku dengan Juli Safa hanya gara-gara masalah Mama dan Om Wisnu. Sebenarnya ada apa ini, Ma? Jawab aku, Ma. Kamu mau tahu yang sebenarnya? Dulu, Mama dan papanya Safa pernah berhubungan. Kami saling mencintai. Lalu kami menikah siri. Tapi papanya Safa memutuskan untuk meninggalkan Mama dan menikah dengan Sandra. Pada saat Mama sudah mengandung putri. Dan sekarang kamu lihat sendiri kan sikapnya. Seperti apa papanya Safa. Jangankan terlihat merasa bersalah di hadapan Mama. Tapi dia justru bersikap angkuh. Dan menunjukkan seolah-olah Mama lah yang bersalah di masa lalu. Kenapa kamu ngelakuin ini, Wit? Kenapa kamu kasih tahu Juna tentang masalah kita? Sekarang Juna akan ngerasa aku nggak lebih dari seorang pengganti di hati kamu. Pemirsa, penyanderaan Wisnu Kusuma oleh sejumlah warga di Desa Ciragil masih terus berlanjut. Penyandera meminta Ferry sebagai pemilik villa yang menyebabkan terjadinya longsor, sekaligus mertua dari Wisnu Kusuma untuk bertanggung jawab dan meminta maaf di depan sejumlah media. Hanya itu yang bisa Mama ceritakan. Maafin aku, Ma. Seharusnya aku nggak mau buka luka lama Mama. Sekali lagi maafin aku ya, Ma. Iya. Mama kenapa nangis? Mama agak pusing. Mungkin telat makan. Kak, gue mau ngomong sama lo sebentar. Bisa keluar sama gue sebentar? Memangnya ada urusan apa? Enggak, mah. Cuman urusan kecil aja. Hai, Kak. Bentar, Ma. Bentar, mah. Mau ngomong apa sih? Kak, Mama nggak boleh tahu hal ini. Iya, tapi ngomong apa? Papanya Safa, Kak. Papanya Safa disandra oleh orang-orang desa korban longsor. Beliau bisa dibebaskan asalkan opanya Safa datang dan tanggung jawab, Kak. Serta dia harus minta maaf langsung di siaran berita televisi. Karena villanya itu atas nama opanya Safa. Safa pasti bisa panik kalau dia tahu hal ini. Gue takut dia ngelakuin hal-hal yang nekat, Kak. Tolong jaga Opa ya biar nggak tegang. Suruh Opa banyak-banyak istirahat supaya nggak stres. Iya, Dok. Terima kasih ya. Ya, saya permisi dulu. Opa? Opa mau kemana? Opa nggak dengar kata dokter tadi. Opa harus banyak-banyak istirahat. Papa kamu lagi disandra di desa itu, Luna. Opa harus ke sana dan bicara sama mereka. Opa, Safa itu udah kesana ngurus semuanya. Luna yakin kok, Safa pasti bisa ngadepin orang-orang di sana. Dan Papa pasti bebas sehat walafiat. Opa nggak percaya. Kamu bicara seperti itu. Safa ngorbankan dirinya untuk menyelamatkan papa kamu, Luna.
Dia mengorbankan dirinya untuk sesuatu yang bukan tanggung jawabnya. Dan kamu bisa tenang menghadapi semua itu. Emang udah kewajiban Safa kok berkorban untuk keluarga kita. Safa itu kan anak jalanan. Masih mending selama ini dia hidup enak. Opa nggak pernah mendidik cucu Opa menjadi anak yang tidak punya perasaan seperti kamu. Selama ini tuh Opa nggak pernah nampar Luna. Tapi sekarang Opa nampar Luna demi ngebelain Safa. Selama ini emang Opa nggak pernah sayang sama Luna. Aku harus cepat ketemu sama Papa. Aku harus nolongin Papa. Juna, aku butuh kamu sekarang. Halo, Safa. Jun, kamu kesini sekarang ya? Aku lagi di jalan. Aku nggak kuat nyetir, Jun. Safa, kamu di mana, Safa? Pak, cepetan Pak, ke arah puncak ya. Cepet, ngebut. Iya, Pak. Opa. Engkau masih yang terindah. Engkau masih yang terindah. Safa, buka, Safa. Buka. Ayo buka. Safa, kita ke rumah sakit ya. Ayo kita ke puncak sekarang. Iya, tapi kondisi kamu itu sangat mengkhawatirkan. Ya? Enggak, Jun. Yang terpenting sekarang adalah kita harus nemuin papaku dulu. Ini nggak apa-apa kok. Cuma ngerembes sedikit aja. Ayo, Jun, kita ke puncak sekarang, Jun. Mana sih Mama? Masa jam segini belum ngabarin juga? Telepon gak diangkat lagi. Harusnya gue gak ngizinin Papa ngajak Safa tinggal di rumah ini. Dulu keluarga kami bahagia. Sampai Safa ngancurin semuanya. Opa kok bangun sih? Opa kan harusnya istirahat. Opa harus tolong papa kamu. Enggak, Opa. Opa bisa celaka kalau Opa kesana. Mereka mau Opa datang. Tolong antar Opa ke desa itu. Luna. Maaf, tadi Opa marah terus nampar kamu. Tadi itu Opa emosi sekali. Tapi tolong antar Opa ke desa itu ya. Opa, Mama bisa marah sama Luna kalau Mama tahu Luna nganterin Opa ke sana. Kalau kamu sayang sama Opa dan menghargai Opa, kamu harus dengar kata-kata Opa, Luna. Dan antar Opa ke sana, ya.
Aduh, Luna, cepat dikit lagi, ayo. Iya, Opa. Ini juga Luna udah ngebut. Opa udah tidur. Maafin Luna, Opa. Tapi Luna nggak bisa bawa Opa dalam kondisi sakit kayak gini. Opa boleh marahin Luna, bahkan nampar Luna. Tapi Opa nggak boleh kesana. Apalagi untuk Safa. Dia nggak pantas dapat perhatian Opa. Pak Sani, orangnya udah datang tuh. Mau kemana? Bapak jangan pergi. Bapak tetap di sini. Pak, tolong jangan tahan saya. Saya harus keluar, Pak. Saya kan udah bilang, Bapak jangan pergi. Jangan sampai kami bertindak kasar terhadap Bapak. Diam! Papa! Safa. Ngapain Safa di sini? Pak, tolong lepasin saya, Pak. Diam! Tolong, Pak. Sudah, duduk! Jambrong, Asep. Tolong jagain dia, jangan sampai pergi. Opa kita turun yuk. Kita udah nyampe. Opa. Opa. Opa bangun, Opa. Opa bangun, Opa sadar. Halo, dokter. Dokter, tolong kesini sekarang ya. Iya, sekarang. Mbak. Tolong, Mbak. Misi, Pak. Mbak dilarang mendekati rumah itu. Karena itu sangat berbahaya, Mbak. Tapi Pak, itu papa saya ada di dalam. Saya harus ketemu dong sama papa saya. Sekali lagi, saya tegaskan. Mbak nggak boleh melewati garis kuning ini. Karena sangat berbahaya, Mbak. Kita harus ke rumah sakit, Safa. Ayo. Enggak, Jun. Papa harus ketemu dulu sama papa. Safa, muka kamu tuh udah pucat. Kita ke rumah sakit. Lagian kamu dengar sendiri kan, polisi bilang apa? Mundur, bahaya. Kita nggak boleh nerobos ke sini. Tolong, teman-teman wartawan mundur dikit. Safa, kamu jangan nekat, Safa. Mas, saya anaknya Pak Wisnu. Saya ingin berbicara sama pemimpin kalian. Mana pemimpin kalian? Saya yang Neng cari. Pak Sani? Jadi, si Neng anaknya Pak Wisnu? Iya, Pak. Pak Sani, tolong lepaskan papa saya. Saya mohon, Pak. Punten, Neng. Bapak teh tidak bisa berbuat apa-apa, Neng. Tapi kalau Neng pengen tahu, sebabnya apa? Neng ikut saya. Ayo. Pak, mau dibawa kemana, Pak? Lihat, Neng. Lihat, Neng. Lu lihat semuanya. Lihat semuanya. Ini gara-gara kakek Neng membangun villa seenaknya, Neng. Bukan cuma itu, Neng. Kakek Neng membangun villa 3 hari hujan berturut-turut, Neng. Bahkan warga banyak yang kena longsor, Neng. Istri saya sampai sekarang, Neng, belum ketemu, Neng. Karena longsor. Hilang. Astagfirullahaladzim. Tapi Pak, saya yakin sekali. Opa saya pasti tidak bermaksud seperti itu. Tolong maafin opa saya, Pak. Dan tolonglah lepasin papa saya, Pak. Kami cuman pengen kakek Neng datang kemari. Minta maaf kepada semua warga. Cuman itu saja, Neng. Kalau kakek Neng tidak mau datang kemari, ayah Neng tidak akan kami bebaskan. Neng ini kan lagi sakit. Alah. Mendingan pulang aja lah, Neng. Safa, kita pulang ya. Penyanderaan Wisnu Kusuma oleh sejumlah warga di Desa Ciragil masih terus berlanjut. Penyandera meminta Ferry Salim sebagai pemilik villa yang menyebabkan terjadinya longsor sekaligus mertua dari Wisnu Kusuma untuk bertanggung jawab dan meminta maaf di depan sejumlah media. Kamu mau nelfon untuk nolong Wisnu, kan?
kamu menggunakan pengaruh kamu untuk nolong dia. Ini betul-betul bukan urusan Wisnu. Ini urusan tanggung jawab profesionalku. Karena proyek itu adalah tanggung jawabku. Proyek itu aku pegang. Aku ingin tahu apa yang menyebabkan longsor. Aku ingin tahu apa kesalahan yang aku lakukan dalam perencanaan bangunan. Itu aja. Enggak, Win. Kamu pasti sedang berusaha untuk nolong Wisnu. Kamu rela mengorbankan apa saja untuk dia. Rela mengorbankan nama baik perusahaan kamu dan nama kamu. Bagaimana dengan aku? Apa kamu pernah peduli dengan perasaan aku? Bertahan, nak. Sabar, nak. Gua rela. Dan gua ikhlas.